Hey lur, baru banget nih kemarin kejadian mobil pembawa makanan bergizi gratis atau MBG yang merupakan program dari pemerintah dalam menyiapkan generasi emas malah tiba-tiba kehilangan kendali dan menerobos pagar masuk ke area sekolah. Aduh, yang biasanya disambut bahagia ya oleh para siswa malah menjadi malapetaka di pagi itu. Waduh, kira-kira kesalahannya terletak di mana ya? Mobilnya, supirnya, atau sistem yang kurang tertata rapi? Yuk langsung kita bahas di Rudik Update, insya Allah nggak bikin nambah mumet. Di pagi hari yang cerah, sekitaran jam setengah 7 pagi, para murid sedang berkumpul di lapangan untuk mengikuti kegiatan membaca atau literasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dan didampingi oleh pihak guru. Kejadian ini terjadi di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 11 Desember di tahun 2025. Supir yang membawa paket MBG bernama Adi Irawan yang berusia 34 tahun mengendarai mobil Grand Max warna putih dengan plat nomor polisi B2093 UIU. Tapi di sini gue bingung ya. Dalam video amatir, plat nomor belakang dan depan tuh nggak ada loh. Entah ini tuh lepas pas karena nabrak pagar atau bagaimana. Tapi tiba-tiba muncul tuh plat nomor tuh. Nggak tahu nih emang tadinya lepas atau bagaimana. Dan juga hanya di plat nomor belakang yang ada sih. Di depan tetap nggak ada. Dan setelahnya gue cek lebih lanjut nih ya. Kendaraan dengan plat nomor polisi tersebut. Ternyata lur, pajak kendaraannya tuh mati per tanggal 24 Juli di tahun 2024. Waduh, mana nih? Ini tuh plat nomor sebenarnya sengaja nggak dipakai atau memang terlepas? Ya nggak tahu juga sih ya. Kalau menurut kalian gimana lur? Sementara itu, Adi Irawan diketahui memiliki SIM A. Dan seperti yang kita ketahui ya lur, untuk mendapatkan SIM A kan kita harus lulus tes berkendara terlebih dahulu. Atau sebenarnya bisa lulus tanpa ikut tes. Kira-kira kalau bisa lulus tanpa ikut tes, gimana ya? Ada yang tahu mungkin? Nah, akibat dari kejadian ini, tercatat ada 22 korban lur. 1 orang guru dan 21 siswa. Para korban akhirnya dibawa menggunakan ambulans dan mobil dinas ke beberapa fasilitas medis terdekat. Seperti di Rumah Sakit Koja, di RSUD Cilincing, dan juga di Puskesmas Cilincing. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan mengatakan, semua korban dalam kondisi sadar dan sebagian besar mengalami memar, lecet, serta benturan ringan. Tidak ada korban meninggal dunia. Beberapa korban menjalani observasi dan ronsen untuk memastikan tidak ada cedera mendalam. Guru yang ikut tertabrak ini mengalami luka di bagian kaki. Namun, masih dalam keadaan sadar saat dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Adi Irawan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Pada jam setengah 1 siang, polisi akhirnya melakukan olah TKP nih lur. Dipimpin oleh Dirlantas Polda Metro Jaya bernama Kombes Pol Komarudin. Mobil Grand Max putih yang digunakan oleh Adi Irawan ini terparkir di tempat terakhir berhentinya lur. Tampak bagian depan mobil mengalami beberapa kerusakan seperti bemper yang penyok dan hampir terlepas. Dan pada jam 1 siang, olah TKP akhirnya selesai dirampungkan. Komarudin pun menjelaskan terkait posisi mobil pada pagi itu. Mobil datang dari arah sisi kanan sekolah dan sempat melambat di depan pagar sekolah. Namun tiba-tiba mobil meluncur masuk menembus area pagar sekolah sebelum akhirnya menghantam siswa. Menurut pengakuan sementara dari Adi Irawan,
ia sempat ingin memberhentikan kendaraannya tersebut karena dia tahu di dalam masih sedang ada kegiatan dan pintu pagar dalam keadaan yang tertutup. Saat dimintai keterangan, Adi Irawan selaku supir mobil MBG tersebut mengaku, emang gimana mas ceritanya kok bisa nabrak nggak kerasa gitu? Lagi gimana, buru-buru atau gimana ngejar? Nggak buru-buru sih Pak ya. Kita tahu pertama itu ke Darussalam Pak ya. Tempat ini selesai. Kita kan lihat nih Pak lagi pacaran nih. Gimana? Lagi pacaran makanya kita Pacaran? Oh lagi apa ya? Iya. Tadi kan mau nge-review dulu karena pacaran jadi kita bilang boleh masuk ke Darussalam. Nah pas ke kelas saya turun Darussalam. Nah itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah pas itu nggak tahu kenapa, nggak tahu gas sendiri gitu Pak. Kabur nggak itu mobilnya? Iya. Gas? Makanya pas saya ketemu rem itu nggak dapat. Iya, Nah iya. ini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik atau gimana? Enggak panik. Biasanya juga saya parkir di situ udah Iya. berhenti. Saya juga jadi di orang sini. Enggak, nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet? Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti mobil mana saya enggak? Masih selalu semua. Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau gimana? Enggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau parkir. Oh, di Mau depan. parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang, Di depan, tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya Naik. Apa biasanya jalan? parkir di depan gerbang itu Pak, karena pacara lebih biasa sih gitu kan. Nah, kalau pacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mau berhenti gitu Pak, gas Pak. Naik dong ke atas. Iya. Enggak rem tangan. Nggak kepikiran panik, Pak. panik ya Iya, sama nggak kepikiran panik. takut. Iya. Berarti posisi kamu lagi di luar. Jadi di luar mas, Lagi naik di luar. mobil. Ya, berarti setidaknya kamu posisi ke kanan dong. Ya kan memangnya tadi kalau parkir misalnya segitu, gitu Pak. Ya, kalau dalam video pernyataan tersebut ya, Adi Irawan ini mengatakan hendak memarkir kendaraannya di depan sekolah SD tersebut. Kalau kita lebih cermati lagi ya Lur, jalan menuju ke pagar sekolah tersebut terlihat ada sedikit tanjakan kan? Entah ya, ini tuh dia salah menginjak rem agar mobil yang dia kendarai itu tidak mundur, atau memang sengaja menahan sedikit pedal gas namun terlalu dalam sehingga mobilnya melaju menabrak pagar hingga para siswa di dalam sekolah. Sungguh pagi yang malang sih ya. Sip. Empat tapi mungkin yang di bawah baru satu. Iya. Dalam pemeriksaan, polisi menemukan adanya dugaan motif kelalaian yang menyebabkan Adi Irawan ini tidak layak mengemudi pada saat kejadian. Pihak polisi mengungkapkan bahwa Adi Irawan hanya tidur 1,5 jam sebelum akhirnya ia membawa mobil MBG tersebut. Sebelum kejadian, Adi Irawan baru tidur sekitar jam 4 pagi. Lalu jam 5:30-nya si Adi ini langsung berangkat untuk mengantarkan MBG. Ya nggak tahu sih dia begadang karena apa pusreng. Nah, kondisi yang kurang tidur ini membuat Adi Irawan tidak bugar dan tidak layak mengemudikan kendaraan operasional tentunya. Sehingga menjadi salah satu faktor penting terjadinya kecelakaan. Atas kelalaiannya, Adi Irawan kini dijerat dengan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan korban luka berat. Dan sementara itu, dia terancam hukuman pidana hingga 5 tahun penjara. Saat ini, Adi Irawan sudah ditahan di markas Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Polisi juga memastikan penyidikan akan terus didalami, termasuk evaluasi terhadap sistem kerja dalam jam operasional supir MBG agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional yang bernama Dadan Hidayana mengutarakan permohonan maaf atas insiden tersebut. Saya menyampaikan keprihatinan mendalam dan tentunya permohonan maaf ini atas kelalaian petugas kami. Beliau juga mengatakan pelayanan MBG di sekolah tersebut sudah berjalan sejak 24 Maret di tahun 2025 dan sejauh ini lancar-lancar aja karena dilakukan dengan proses yang baik. Dan ternyata
Pengemudi supir MBG tersebut yang terlibat dalam insiden hari itu merupakan supir pengganti lur. Karena pengemudi utamanya sedang sakit sudah terhitung 2 hari lamanya. Sehingga KPSPPG memutuskan agar supir cadangan yang menggantikannya. Dan setelah dicek, memang supir penggantinya ini yang bernama Adi Irawan sudah memiliki SIM. Tapi mungkin hanya kurang berpengalaman. Supir ini juga sudah pernah mengantar MBG sebelumnya dalam beberapa waktu yang lalu. Wakil Kepala BGN yang bernama Sony Sanjaya juga meminta maaf atas insiden dari mobil box MBG yang menabrak para siswa dan guru di Jakarta Utara ini. Beliau mengklaim lembaganya akan melakukan evaluasi untuk menelusuri dugaan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan MBG termasuk kemungkinan terjadinya pelanggaran SOP. Alhamdulillahnya nih lur, pemerintahan DKI Jakarta yang diwakili oleh Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa semua biaya rumah sakit dari korban akan menjadi tanggungan sepenuhnya oleh pemerintahan DKI Jakarta. Ya, semoga adik-adik kita ini bisa cepat pulih tentunya ya dari cedera yang mereka alami. Bahkan rasa trauma akan kejadian yang tak pernah terbayangkan bisa terjadi ini. Emang kelam banget sih pagi itu ya. Cedera ini sendiri mungkin bisa cepat pulih. Namun rasa trauma ini bisa menghantui seumur hidup adik-adik kita ini. Jadi penting banget nih pendampingan untuk adik-adik kita ini yang menjadi korban dalam kejadian tersebut. Semoga luka di pagi itu cukup menjadi peringatan, bukan sekedar berita yang hilang sebelum sore. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin gua dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di komen dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun terkadang melelahkan dan juga membagongkan, hadapi semua dengan senyuman. Nama gua Agusdi, see you at next video. Bye.